Selamat berjumpa kembali dalam Sapaan Gembala dengan tema Allah Tuhanku itu kekuatanku, didasarkan pada Habakuk 3 ayat 19. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Habakuk memulai kitabnya dengan keluhan kepada Tuhan. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar? Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku, perbantahan dan pertikaian terjadi. Bagi Habakuk seharusnya Tuhan segera menyelesaikan masalahnya dan juga masalah bangsanya. Namun ternyata Tuhan bukan saja tidak menyelesaikan masalah, malah membuatnya menjadi syok. Tuhan sendiri membangkitkan orang Kasdim untuk menekan umatnya. Habakuk 1 ayat 5 dan 6. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah. Jadilah heran dan tercengang-cengang, sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu, yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Habakuk hidup pada zaman di mana bangsa Israel ditindas oleh musuh-musuhnya. Bukan hal yang mudah baginya untuk dapat mempertahankan imannya. Masa-masa yang sukar di mana musuh senantiasa menindas membuat semua aspek kehidupannya terpengaruh. Ladang yang biasanya menjadi tempat yang mendatangkan penghasilan dan merupakan tempat tumpuan bagi penghidupannya tidak lagi membuahkan hasil. Ternak yang menjadi harta kekayaannya terhalau dari kurungan. Tidak ada lagi simpanan baginya, sedangkan dia mempunyai kebutuhan yang harus terus dipenuhi. Namun melalui pergumulan yang panjang, imannya bertumbuh kepada Tuhan. Di saat menghadapi masalah dan pergumulan, bukan membuatnya semakin jauh dari Tuhan, justru semakin dekat kepada Tuhan. Sehingga ia juga semakin mengenal Tuhan yang memberi kekuatan kepadanya dalam hidupnya. Seperti yang dikatakan Habakuk pasal 3 ayat 17-19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Bagi Habakuk, ketenangan hidup tidak lagi terletak pada datangnya situasi baik atau perubahan keadaan dari buruk menjadi baik. Kelegaan bukan lagi soal kelimpahan kekayaan hasil ternak atau hasil ladang. Bagi Habakuk, kelegaan terletak pada ketidakberubahan Tuhan, sifat-sifatnya, janjinya, rencananya yang tidak pernah berubah. Habakuk mengakui bahwa yang memampukan ia melewati penderitaan adalah Tuhan sendiri yang menjadi sumber keselamatan dan sumber kekuatan hidupnya. Memang
Perjalanan hidup ini bukanlah perkara yang mudah. Ada begitu banyak masalah dan pergumulan yang harus kita hadapi. Namun bukan berarti kita harus menyerah dan tenggelam di dalamnya. Percayalah, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dialah satu-satunya pertolongan yang memberikan kekuatan kepada kita. Kasih-Nya tidak pernah berubah. Janjinya pasti akan ditepati. Kiranya kita terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Dia akan memberikan kekuatan pada kita seperti kaki rusa yang dapat melompat tinggi melewati tantangan dan mengatasi situasi sulit. Sehingga kita pun dapat tetap berjejak di bukit-bukit masalah dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin.